Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, jumpa lagi dengan saya, Salsabila, dengan NPM 186410197, kelas 6A Pendidikan Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini, di pertemuan analisis kompleks yang ke-9, kita nantinya akan membahas materi tentang fungsi analitik dan fungsi harmonik. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada fungsi analitik. Apa sih fungsi analitik ini? Mari kita bahas. Perhatikan, suatu fungsi fz dikatakan analitik atau disebut juga dengan holomorfik atau regular ataupun monogenik pada titik z0, asalkan turunannya tersebut ada pada semua titik di suatu lingkungan z0 aksen. Nah, dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa ada hubungan antara diferensiabilitas dan analisabilitas suatu fungsi pada suatu titik. Tetapi, perlu diingat, akan tetap ada perbedaan konsep antara keduanya. Analisitas di Z0 akan berimplikasi diferensibilitas di Z0, tetapi tidak untuk sebaliknya. Di diferensibilitas ini tidak berimplikasi pada analisibilitas, karena pada umumnya f-aksen boleh ada pada sembarang tipe himpunan, bahkan pada titik terasing ataupun suatu penggal garis. Nah, sedangkan untuk analisitas, dia berhubungan sangat erat dengan himpunan terbuka. Hal ini sesuai dengan definisi analisilitas di Z0 yang menghendaki bahwa untuk f-aksen itu harus ada pada lingkungan tertentu dari titik tersebut. Nah, untuk contohnya, teliti apakah fungsi dari fz sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat ini adalah analitik. Nah, mari kita coba penyelesaiannya. Jadi, untuk penyelesaiannya, pada penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa untuk fungsi di atas memiliki turunan hanya pada titik-titik di sepanjang garis y sama dengan min x. Nah, di setiap lingkungan bagi setiap titik tersebut, memuat titik-titik yang berada pada luar garis y sama dengan min x yang akan mengakibatkan f-aksen itu nantinya tidak ada. Maka hal inilah yang akan mengakibatkan f tidak akan analitik di mana-mana, karena untuk analisitasnya pada suatu titik akan menuntut adanya f-aksen di seluruh lingkungan pada titik tersebut. Selanjutnya, fungsi analitik ini juga berhubungan dengan fungsi menyeluruh. Jika suatu fungsi analitik pada setiap titik dalam suatu himpunan S, maka untuk setiap fungsi tersebut dapat dikatakan analitik pada S. Suatu fungsi yang dikatakan analitik pada seluruh bidang kompleks dinamakan sebagai fungsi menyeluruh. Dan fungsi menyeluruh ini juga bisa dikatakan sebagai fungsi polinomial dengan dinotasikan dengan P buka kurung Z sama dengan A pangkat 0 ditambah A1Z tambah A2Z kuadrat ditambah bla 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 hingga ANZ pangkat N, yang mana merupakan fungsi menyeluruh karena P aksen Z ada pada semua di titik Z. Nah, suatu fungsi yang terbentuk dari hasil bagi dua fungsi menyeluruh ini akan dinamai sebagai fungsi meromorfik. Jika suatu fungsi analitik pada suatu titik
Maka, untuk menurut definisi fungsi tersebut, analitik pada suatu himpunan terbuka yang memuat titik-titik tersebut. Dan dari kenyataan ini akan muncul suatu istilah untuk memberi nama bagi keseluruhan titik di bidang datar yang memuat F analitiknya. Nah, istilah tersebutlah yang dikatakan sebagai regional analitik atau daerah analisitas. Nah, untuk contoh soalnya, cobalah teliti apakah fungsi fz itu sama dengan z pangkat 3 kurang z tambah 1 per z kuadrat tambah 1. Maka, untuk penyelesaiannya, fungsi di atas adalah hasil bagi dua fungsi menyeluruh karena pembilang dan penyebutnya merupakan polinomial sesuai dengan teorema pada penjelasan sebelumnya. Fz ada untuk semua nilai z kecuali z itu sama dengan kurang lebih dari i yang tidak terdefinisikan. I di sini adalah imajiner. Maka untuk f analitik pada semua z kecuali i dan minus i. Selanjutnya, untuk fungsi analitik ini terdapat di beberapa teorema. Yaitu yang pertama, di teorema pertama dijelaskan, andaikan pertama, fz dan gz itu adalah analitik pada himpunan z. Yang kedua, f tersebut adalah analitik pada setiap gz untuk memuat z dalam S. Nah, maka untuk penjelasan dari teorema tersebut, jumlah selisih hasil kali, hasil bagi, dan gabungan dari atau komposisi f dan g tersebut juga merupakan fungsi analitik pada setiap titik di S, asalkan dia masih bisa terdefinisikan. Lalu ada teorema kedua, misalkan fz itu sama dengan u buka kurung z, y ditambah if buka kurung x, y. Andaikan bahwa, untuk teorema ketiganya, fungsi-fungsi dari u, v, dan turunan-turunan parsialnya ux, vx, uy, dan fy itu adalah kontinu di semua titik di dalam suatu lingkungan tertentu n dari titik z0. Dan yang keempat, teoremanya, untuk persamaan Cauchy dan Riemann, ux sama dengan fy dan fx sama dengan min uy dan berlaku pada setiap titik n. Maka untuk fz analitik pada z0. Dan teorema terakhir, andaikan fungsi fz sama dengan ux, y tambah if x, y analitik pada z0, maka akan berlaku rumus ux sama dengan fy dan fx sama dengan min uy pada setiap titik di suatu lingkungan titik z0. Lalu materi selanjutnya kita masuk, ada fungsi harmoni. Apa sih fungsi harmoni ini? Mari kita bahas. Fungsi yang analitik memiliki sifat yang istimewa, yaitu jika f analitik pada titik z0, maka f aksen juga akan analitik. Nah, dari sifat inilah selanjutnya akan dikembangkan suatu teori yang menjadi penghubung antara teori dan terapan fungsi kompleks. Dari teorema pada penjelasan sebelumnya, bahwa turunan fungsi kompleks dapat dinyatakan dalam turunan parsial dan fungsi-fungsi komponennya. Maka kenyataan inilah yang akan berakibatkan bahwa turunan parsial silang tingkat 2 akan sama dengan uxy sama dengan uyx dan fxy sama dengan fyx. Nah, dari persamaan inilah dikenalkan dengan persamaan Laplace atau Laplacian yang ada di materi sebelumnya. Bila diberikan suatu fungsi harmonik u, maka akan didapat peroleh
harmoni sekawannya adalah F dan kemudian membentuk fungsi analitik Fz sama dengan U tambah IF. Nah, untuk contohnya dapat dilihat di sini. Carilah harmoni sekawan dari fungsi f x, y sama dengan xy. Maka untuk penyelesaiannya, pertama kita cek dulu apakah f itu adalah harmonik. Dan karena untuk fxx sama dengan fyy itu nilainya adalah 0, maka jelas bahwa f itu adalah harmonik. Selanjutnya kita cari lagi harmonik sekawannya. Nah, di sini harmonik sekawannya yaitu U, X, Y, sehingga Fz sama dengan U tambah IV. Nah, ini berarti analitik. Jika F analitik, maka persamaan Cauchy-Riemann-nya akan terpenuhi. Karena Fy sama dengan X, haruslah Ux sama dengan X. Dan diintegrasikan oleh rumus berikut. Maka untuk penyelesaian akhirnya diperoleh Ux, Y sama dengan setengah X kuadrat dikurang setengah X kuadrat tambah C. Oleh karena itu untuk nilai F-nya adalah sama dengan U tambah IV sama dengan masukkan nilai tadi U setengah X kuadrat IV-nya ditambah C. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi sekian untuk pertemuan analisis kompleks kita yang ke-9 ini. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.